dan ya waktu dan tempat kami persilahkan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlisin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian online, pengajian pesantren online yang dimana di minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bersama salah satu kitab penting di dalam Islam, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab tentang hadis yang berjumlah 42. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkannya dengan membaca salah satu kitab yang juga tidak kalah penting, karya ulama Islam setelah Imam Nawawi, lebih tepatnya di abad ke-8 kira-kira, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti yang sudah lalu-lalu, sebelumnya kita akan mengirim Fatihah kepada pengarang dan penulis kitab ini, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbaihi thayyibin tahirin wa sabbana minal muhtadin wa azwajihi ummahatul mu'minin tabi'in lahu bi ihsan ila خصوصا إلى الله جميع ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وشهد الرضا أزواج رسول الله وأنصار رسول الله المهاجرين المجاهدين في سبيل أجمعين ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجر الأسقلاني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زاد لصحتنا وعافيتنا وسعة أرزاقنا ولصحة من أحببناهم لا دنيا بكل صالحة والصالح والجل مستقام عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah beserta pengajian online yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengaji dan membaca salah satu karya penting di dalam tradisi keilmuan Islam, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Secara makna Bulughul Maram itu maknanya adalah sampainya tujuan, cita-cita, sampainya keinginan, itu Bulughul Maram. Min Adillatil Ahkam, di mana dijelaskan di dalamnya dalil-dalil hukum. Jadi Bulughul Maram itu hadis yang berfokus nantinya di hadis-hadis ahkam. Nah, sebelum kita melangkah jauh, saya ingin mengajak para hadirin untuk mengenal lebih dulu siapa muallif dan pengarang kitab Bulughul Maram ini.
Yang pertama, bahwa Bulughul Maram itu ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Asqalani, atau yang bergelar Ibnu Hajar, anaknya batu. Secara bahasa begitu. Ibnu Hajar berarti anak batu. Banyak cerita yang apa namanya, yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya cerita yang sangat populer bahwa kakeknya sebenarnya yang dijuluki Ibnu Hajar. Jadi bukan beliau, juga bukan ayah beliau, tapi kakek yang keberapa itu dijuluki Ibnu Hajar. Cerita yang tersiar bahwa kakeknya Ibnu Hajar ini seorang yang, mohon maaf, sangat sulit untuk menerima pemahaman tentang ilmu. Jadi sangat bebal gitu ya otaknya, dan tergolong sulit untuk memahami ilmu. Suatu saat beliau merasa frustasi, putus asa, sehingga memutuskan untuk keluar dan menjauh dari majelis-majelis ilmu. Sehingga pada suatu hari, di saat beliau berniat keluar dari majelis ilmu tersebut, beliau terkena kehujanan di tengah jalan, sehingga harus menepi dan mencari tempat untuk berteduh. Di saat berteduh itulah kakek Abdul Ahmad bin Ali Al-Asqalani ini menyaksikan air yang terus menetes ke arah batu. Sehingga batu yang sebenarnya sangat keras itu sampai akhirnya bisa terlobangi oleh air yang menetes terus-menerus. Dari situ beliau mendapat ilham, mendapat inspirasi bahwa kalau batu saja yang keras bisa terlobangi oleh air yang terus-menerus menetes, maka otak yang tidak cerdas, otak yang bebal, yang keras dan sulit menerima pelajaran, juga pasti akan bisa terbuka tatkala ditetesi terus-menerus. Sehingga dari situ kemudian kakek Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mendapatkan inspirasi dan tidak jadi untuk keluar dari majelis ilmu atau pesantren yang di mana beliau belajar. Dan betul saja kemudian dari keluarga ini muncul ulama-ulama besar. Jadi Ahmad bin Ali, alinya ini ulama besar, pamannya ulama besar, kakeknya ulama besar. Jadi keluarga Ibnu Hajar Al-Asqalani ini bisa dibilang adalah keluarga para cendekiawan, keluarga para ilmuwan, keluarga para ulama, seperti itu ya. Pamannya itu seorang mufti di Iskandaria. Nah, kata-kata Asqalani di belakang, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani di belakang itu memang menunjuk kepada salah satu daerah di Palestina sekarang, yaitu Askelon. Asqalan, kata orang Arab. Asqalan. Nah, di Asqalan itu memang tempat asal-muasal keluarga ini. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sebenarnya tidak lahir di Asqalan, tapi lahir di Mesir. Jadi keluarganya sudah bermigrasi ke Mesir. Jadi Askelon atau Al-Asqalani yang ada di belakang Al-Imam Ibnu Hajar itu menunjuk kepada suatu daerah di Palestina sekarang. Dan Asqalan itu termasuk di jalur Gaza kalau tidak salah. Jadi termasuk daerah-daerah konflik saat ini gitu ya. Nah,
Itu Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar Ahmad bin Ali ini di saat umurnya 4 tahun, ayahnya itu wafat. Jadi statusnya yatim. Sementara ibunya itu wafat lebih dulu katanya. Sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini kemudian dididik oleh saudarinya, oleh mbaknya, oleh kakak perempuannya, yaitu Siti Ar-Rakbi. Orang Mesir biasa menyebut Siti. Siti. Siti itu sebenarnya dari Sayyidati. Siti menjadi Siti. Sayyidati. Jadi orang Mesir suka bikin apa ya, singkatan. Jadi Sayyidati sebenarnya. Sayyidati itu orang mulia perempuan lah, kira-kira begitu. Tuanku tapi perempuan. Nah, kemudian disingkat menjadi Siti. Entah apakah ini ada korelasi dengan yang ada di negeri kita, di Melayu, di Indonesia, bahwa setiap perempuan kemudian di depannya ada kata Siti. Barangkali iya. Nah, kemudian Ibnu Hajar ini menikah saat usia 25 tahun. Istri-istrinya juga menjadi ulama. Jadi ini seorang ulama yang dikelilingi oleh ulama kalau saya membaca profilnya. Termasuk saudarinya Siti Ar-Rakbi ini juga ulama perempuan. Jadi dan nanti anak-anaknya juga ulama ini. Ahmad bin Ali al-Asqalani. Jadi memang ada ya dari dulu suatu keluarga yang semacam itu. Semacam itu. Kalau kita saksikan saat ini ya mungkin seperti Habib Umar itu kan keluarga ulama. Atau kiai-kiai di pesantren di Jawa itu kan ulama. Gitu. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah itu ulama. Ulama semua keluarganya. Anak-anaknya, paman-pamannya. Sampai perempuan juga ulama. Itu suatu prestasi yang tidak biasa. Gitu ya. Sangat sulit dalam satu keluarga itu semuanya jadi ulama. Nah, termasuk buku yang akan kita baca atau kitab yang akan kita baca yaitu Bulughul Maram ini juga didedikasikan untuk putranya yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Asqalani. Ini Muhammad nanti yang menggantikan ayahnya. Jadi ulama juga. Dan beliau terkenal sangat dermawan. Saat hari kurban itu beliau berkurban setara dengan 100 dinar. Nah, kemudian ada kebiasaan unik dari Ibnu Hajar al-Asqalani selain Al-Quran, zikirnya, beliau itu seringkali tidak lepas dari tasbihnya. Tapi tasbih tersebut disembunyikan di dalam sakunya gitu ya. Sesekali mungkin tasbih itu terlihat jatuh, kata Imam As-Sakhawi, salah satu muridnya yang mengisahkan kebiasaan gurunya. Dan beliau akan merasa sangat malu ketika tasbihnya terlihat jatuh. Kenapa? Karena Ibnu Hajar itu termasuk seseorang yang ingin menyembunyikan ibadahnya. Gitu ya. Ingin menyembunyikan ibadahnya. Tidak ingin ibadahnya itu diketahui oleh orang. Dia hanya ingin ibadahnya itu beliau nikmati hanya bersama Allah gitu ya. Ini berbeda dengan kita, saya atau mungkin teman-teman yang seringkali ingin ibadahnya terlihat atau dalam bahasa agamanya disebut riya. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini termasuk seorang ulama yang ingin seluruh ibadahnya tersembunyi, bahkan tasbihnya pun beliau sembunyikan di dalam sakunya seperti itu. Nah, bukan berarti ibadah secara terang-terangan itu tidak terpuji, tidak, tetap terpuji gitu ya. Apalagi sebagai orang tua yang ingin mengajari anaknya beribadah, maka tidak ada yang salah dengan ibadah
di depan orang banyak atau di depan anak atau di depan murid itu malah dianjurkan. Tapi ibadah yang disertai semacam itu sangat dekat kepada riya, kepada pamer itu. Bukan tidak boleh, tetap boleh. Bahkan bagi sebagian orang yang memang sedang ingin mengajarkan sesuatu pada anak-anaknya, pada putra-putrinya, itu dianjurkan, diperlihatkan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini termasuk petualang ilmu. Hampir seluruh negeri di negeri-negeri Islam, namanya Hijaz sampai Maroko dalam catatan yang saya baca, itu sudah di apa? Sudah di diziarahi, dikunjungi, dikunjungi. Sehingga di dalam tulisan pribadinya beliau menyebutkan sempat berguru kepada 450 syekh. Menurut muridnya Imam Sakhawi bukan 400 tapi 644. 50 guru diantaranya itu wanita. Nah, ini penting saya sampaikan bahwa beberapa ulama itu juga berguru kepada guru perempuan. Ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan di dalam Islam itu tidak memandang perempuan ataupun laki-laki, tidak memandang jenis kelamin, gitu ya. Banyak sekali ulama-ulama perempuan yang kemudian mencetak ulama-ulama laki-laki. Ya contohnya seperti Imam Ibnu Hajar ini. Kalau di masa lalu kita sering berjumpa dengan nama Sayyidah Aisyah. Di hadis Arba'in yang telah kita hatamkan itu sering ada an Sayyidah Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menunjukkan bahwa di kalangan sahabat pun ada ulama perempuan yaitu Siti Aisyah. Dan banyak sekali ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang berguru kepada Siti Aisyah. Itu. Jadi mungkin ya peradaban Islam itu peradaban yang menempatkan perempuan untuk pertama kali di tempat yang sangat terhormat. Sebelum Islam datang, perempuan itu kelas 2. Baik itu di peradaban Yunani, peradaban Persia, itu perempuan kelas 2, kelasnya di bawah laki-laki. Tapi di dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, tidak melihat jenis kelamin. Baik, kemudian beliau saking pentingnya ini menunjukkan pentingnya sosok yang sedang akan kita kaji kitabnya ini, bahwa dalam sehari beliau itu bisa menerima 50 fatwa, 50 pertanyaan. Ini berarti Imam Ibnu Hajar ini seorang ulama yang memang jadi referensi, jadi tempat, jadi kiblat gitu ya bagi orang-orang di masanya. Nah, sebagian terdokumentasi dalam karyanya yang sangat masyhur yaitu Fatwa Hadisiyah. Baik, kita lanjut ke karya-karya Ibnu Hajar dan Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini adalah karya yang tadi sudah disinggung, didedikasikan, dibuat dan ditulis untuk putranya yang bernama Muhammad. Di dalamnya itu ada sekitar 1596 hadis. Sangat banyak. Karena memang ini lebih luas dari Arba'in Nawawi dan juga lebih fokus ke hadis-hadis hukum. Gitu. Kalau Arba'in kita kemarin memuat segala hal termasuk akhlak, termasuk banyak hal. Kemudian di dalam hadis Bulughul Maram ini ada hadis sahih, hasan dan dhaif seperti itu. Nah,
Sebenarnya karya-karya Ibnu Hajar itu sangat banyak, terdiri dari 200-an judul dengan ketebalan yang bervariasi ya. Ketebalannya bervariasi. Tapi yang paling tebal dan yang paling masyhur tentu adalah Fathul Bari, Syarah Bukhari. Fathul Bari, Syarah Bukhari yang katanya ditulis 29 tahun. Jadi itu adalah karya terbesarnya Imam Ibnu Hajar. Sehingga hampir semua syarah setelah Fathul Bari itu harus membaca Fathul Bari dulu. Kan banyak syarah Bukhari itu puluhan. Tapi yang paling populer itu adalah Fathul Bari. Sehingga ada ulama yang agak fanatik mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak perlu pindah setelah membaca Fathul Bari. Kira-kira begitu. Sebenarnya itu ucapan atau firman, maaf bukan firman, ucapan Nabi atau sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi gitu. Setelah Fathu Mekah itu Nabi tidak mengizinkan lagi hijrah gitu. Kecuali nasyril ilmi, kecuali nasyril Islam itu untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam. Nah, itu ada ucapan la hijrata ba'dal fathi. Nah, itu kemudian dikutip gitu ya untuk menunjukkan kelas atau pentingnya sahih maaf kitab Fathul Bari ini. Jadi setelah baca Fathul Bari tidak perlu lagi membaca kitab-kitab syarah yang lain. Tapi ini tentu fanatik ya karena sebenarnya setiap syarah itu pasti memuat sesuatu yang terkadang tidak ditemukan di syarah yang lainnya. Baik. Adapun tema-tema di dalam Bulughul Maram, kita kembali ke Bulughul Maram, maka itu babnya persis seperti fikih ya. Ada fikhul ibadat gitu. Fikhul ibadat itu meliputi sesuci, cara bersuci, cara sholat jenazah, zakat, puasa, haji, jual beli, kemudian ada fikhul muamalat namanya. Fikhul muamalat itu jual beli ya. Kemudian ada fikih munakahat tentang pernikahan, ada pernikahan, ada perceraian. Kemudian yang terakhir di fikih itu ada fikhul hudud wal jinayat biasanya. Seperti itu. Itu gambaran umum dari kitab Bulughul Maram ya. Kemudian yang ingin saya catat di sini dan ini sebenarnya nanti diperingatkan di awal-awal kitab bahwa Imam Ibnu Hajar itu memakai beberapa istilah. Ketika beliau mengatakan rawahu sab'ah diriwayatkan oleh 7 imam, maka itu yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau dikatakan diriwayatkan oleh 7 imam. Kalau 6 imam sama hanya mengeluarkan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau diriwayatkan 5 imam maka memasukkan selain Al-Bukhari dan Muslim berarti Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kalau 4 imam berarti selain 3 nama pertama. Jadi dimulai dari Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian kalau 3 imam, maka selain 3 nama pertama ditambah lagi 1 nama terakhir yaitu Ibnu Majah. Itu kira-kira beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kitab Bulughul Maram yang akan kita baca ini. Dan disengaja untuk mengenal terlebih dahulu profil dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani supaya kita tahu dan kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik, para kekasih Allah. Karena dengan mencintai mereka, maka kita berharap akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Karena Rasulullah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab.
seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, cinta itu permulaannya biasanya dengan kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang, kata orang Indonesia. Baik, itu tentang profil Imam Ibnu Hajar. Apakah kita akan melanjutkan membaca muqaddimah supaya dapat barokahnya dulu ya? Baik, kita baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim juga Maha Penyayang. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinah. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat Allah yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi nikmat Allah itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak ya sangat banyak, yang tampak juga sangat banyak. Ketenangan batin itu tidak tampak. Keluarga yang sakinah itu tidak tampak. Tapi itu sebuah nikmat. Qadiman baik nikmat yang lama, wahadisan ataupun yang baru. Wassalatu semoga rahmat, wassalamu dan keselamatan. Ala nabiyina tetap terlimpah atas nabi, ala nabihi terlimpah dan tercurah ala nabihi atas nabi Allah. Wa rasulihi dan rasul Allah Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Jadi salat atau sholawat atas Nabi itu maknanya rahmah ya. Jadi cara maknanya semoga rahmat dan salam. Gitu. Itu makna as-sholat. Sulihi Muhammad. Siapa yang memberi nama Nabi Muhammad? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang memberi nama Nabi Muhammad itu adalah ibunya, yaitu Siti Aminah, di mana Siti Aminah mendapat suara dari langit memerintah beliau, fasammihi Muhammada, berikan dia nama Muhammad. Tapi yang masyhur di dalam kitab-kitab sirah sejarah Nabi, yang memberi nama itu adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan yang perlu diingat bahwa Muhammad itu bukanlah nama yang populer di masa sebelum Nabi lahir. Jadi sebelum Nabi lahir itu Muhammad itu sama sekali tidak pernah dipakai oleh sebagai nama manusia di negeri Arab sana. Ini menunjukkan bahwa nama ini spesial dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang paling spesial, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa alihi dan juga atas keluarganya. Keluarga Nabi itu kalau di waktu berdoa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin, itu keluarga Nabi. Wa alihi itu keluarga Nabi adalah setiap mukmin. Walau asian, meskipun dia ahli maksiat, itu keluarga Nabi. Bahkan yang ahli maksiat itu kata Imam Bajuri lebih berhak untuk kita doakan. Wasahbihi dan para sahabat Nabi. Para sahabat itu siapa? Sahabat itu setidaknya harus memiliki 3 kriteria baru disebut sahabat. Gitu. Harus memiliki 3 kriteria baru disebut sahabat. Yang kriteria pertama, sahabat itu harus berjumpa Nabi. Harus berjumpa Nabi. Harus berjumpa. Kalau tidak pernah berjumpa meskipun hidup semasa, maka itu bukan sahabat. Seperti siapa misalnya? Seperti ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni.
Itu hidup di masa Nabi tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Kriteria kedua, sahabat itu harus harus beriman. Berjumpa saja tidak cukup, harus beriman. Harus beriman. Kalau tidak beriman, maka seperti Abu Jahal. Abu Jahal berjumpa setiap hari dengan Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak tapi dia tidak beriman, maka bukan sahabat. Yang ketiga, syarat sahabat atau kriteria sahabat, dia harus mati dalam keadaan Islam. Kalau kemudian murtad, maka tidak disebut sahabat. Itu sahabat. Jadi sahabat itu harus memiliki 3 kategori atau 3 kriteria, yaitu berjumpa, beriman, dan mati dalam keadaan iman. Alladzina sahabat saru, yang berjalan atau melaksanakan finusrati dinihi, dalam menjaga dan menolong agama Allah. Sayran hafithan, dengan usaha yang sangat. Jadi sahabat itu adalah mata rantai. Sahabat itu adalah atau merupakan penerus perjuangan Nabi. Sehingga mata rantai ini harus kita hormati. Maka semua sahabat itu terhormat, semua sahabat itu spesial karena melihat langsung Rasulullah dan memperjuangkan agama ini dengan perjuangan yang sangat sayron hatikan. Wa ala atba'ihim, dan juga atas para pengikut sahabat. Alladzina warithu ilmahum, di mana mereka mewarisi keilmuan para sahabat. Wal ulama'u, dan kemudian para ulama, di mana para ulama ini warasatul anbiya'i, para pewaris Nabi. Jadi ulama itu pewaris Nabi. Satu paket gitu ya. Ulama, tabi'in, sahabat, itu satu paket. Gak ada ceritanya kita hanya boleh ikut Al-Quran dan hadis. Gak harus ikut ulama, karena ulama itu bisa salah. Nah, itu sebuah ungkapan yang tidak benar. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau ulamanya kita singkirkan, cukup langsung ke kitabnya Al-Quran maupun Al-Hadis, siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran dan Hadis itu kalau bukan ulama? Warasatul anbiya, akrim bihim, maha mulia mereka. Akrim bihim ini sebenarnya fi'il amr gitu ya. Tapi ketika fi'il amr itu bertemu dengan ba, kalau di dunia pesantren itu menjadi makna takjub. Berarti cara maknanya akrim bihim, betapa mulianya mereka. Warisan, baik pewaris maupun maurusan maupun yang mewarisinya, semuanya mulia. Rasulullah mulia, sahabat mulia, para ulama mulia, seperti itu. Amma ba'du, fahadha mukhtasarun, ini adalah sebuah buku yang ringkas. Yastamilu, yang memuat, ala usulil adillatil hadisiyah, memuat beberapa pokok dalil hadis, lil ahkamis syar'iyyah, bagi atau untuk hukum syariat. Jadi hadis yang dimuat di dalam kitab ringkas ini adalah hadis hukum. Hadis hukum. Harartuhu tahriran balighan. Saya atur, saya rangkai sedemikian rupa, liyasira may yahfaduhu bain aqranihi nabigha, agar supaya orang yang menghafalnya bisa cemerlang, bisa melewati kawan-kawannya, bisa lebih unggul dari kawan-kawannya.
Jadi Bulughul Maram itu dihafalkan di sebagian pesantren, dihafalkan seperti di Darul Mustafa itu dihafalkan Bulughul Maram. Bahkan sampai Riyadhus Shalihin itu dihafalkan. Karena orang yang hafal ini yakunu nabiran, yasiru nabiran katanya. Akan cemerlang, akan unggul. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi' dan bisa dibuat pertolongan bagi pelajar pemula. Jadi pelajar pemula yang butuh dalil bisa melihat ke Bulughul Maram. Wala yastagni anhu raghibul muntahi. Tapi bukan hanya pemula, orang yang muntahi, yang profesional sekalipun, itu juga bisa mengambil faedah dari kitab ini. Jadi karya ini berarti karya yang sangat penting, terbukti diterima di kalangan ulama dan disambut sangat meriah. Waqad bayyantu akiba kulli hadisin man akhrajahu minal a'immah. Saya telah menjelaskan dalam setiap selesai satu hadis man akhrajahu, ulama yang mengeluarkan atau meriwayatkan hadis tersebut. Liiradati nusil ummah, untuk memberi nasihat umat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Fal muradu bis sab'ah. Kalau saya sebutkan kata tujuh imam, maka yang dimaksud itu adalah Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Imam Ahmad, Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wabis sittati, kalau saya sebutkan 6, maka selain Imam Ahmad. Wabil khamsatih man adal Bukhari wa Musliman. Kalau saya sebutkan 5, maka selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wabil arba'ati man ada as-salasah al-uwal. Kalau saya sebutkan 4, maka selain 3 pertama. Berarti selain Ahmad, Bukhari, Muslim, Bukhari dan Muslim. 4 berarti Abu Daud 1, Nasa'i 2, Tirmidzi 3, Ibnu Majah 4. Wabis salasati man adahum wal akhir. Kalau saya sebutkan 3, berarti selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Sisanya siapa? Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi. Wabil muttafaqi. Kalau saya sebutkan kata muttafaq, maka yang dimaksud adalah Al-Bukhari wa Muslimun. Waqatlah al-quruh, terkadang saya tidak menyebutkan ma'ahuma, bersama Bukhari dan Muslim, ghairahuma, selain Bukhari Muslim. Wa ma'ada dzalika fa mubayyan. Nah, kalau saya sebut selain yang telah disebutkan yang 7, maka nanti dijelaskan apakah diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, apakah diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi disebut. Wasammaituhu, kemudian saya beri nama kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi ini namanya sajak ya, kalau dalam bahasa sastra. Mim di belakangnya berakhiran mim. Nah, orang Arab memberi nama buku-bukunya begitu. Kalau mim juga. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu bersajak. Seperti sajak-sajak Melayu itu kan kalau berakhiran R maka R semua. Wallaha as'aluh. Dan hanya kepada Allah as'aluh, saya memohon. Allah yaj'ala ma'alimna alaihna wabala. Supaya semoga Allah tidak menjadikan apa yang kita pelajari itu menjadi petaka. Menjadi petaka maknanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan. Itu wabalan, petaka. Wa yarzuqana al-amalah, dan semoga Allah memberikan kita kemampuan rizki untuk mengamalkan ilmu bima yurdihi, sesuai dengan yang Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini untuk muqaddimah kiranya cukup dan kita bisa diskusikan lebih lanjut, barangkali ada yang perlu didiskusikan, diobrolkan. Silahkan. Ustaz Mukhlisin, Bismillah. apa Mas Ya, Birum?
Oh, iya. Ada di ruang Ustaz, tapi mohon maaf kalau suara saya kadang hilang ya, karena posisi lagi di kampung, nanti bisa dihandle sama yang lain juga. Gak apa-apa. Ya monggo, ibu-ibu, kita sudah belajar mukadimah biografi dari Imam Ibnu Hajar. Sudah kita tahu ya, dan luas sekali tadi penjabaran dari Ustaz Noem tentang biografi beliau. Dan hari ini kita hanya belajar yang pendahuluan saja. Insya Allah minggu depan sudah masuk kepada seperti yang tadi Ustaz Ma'an singgung, kitab ini akan fokus tentang hukum-hukum fikih ya. Baik di tentang pernikahan, tentang wudhu dan segala macam akan kita bahas. Dan yang kita bahas ini adalah dalilnya. Kalau barangkali kita menjumpai beberapa redaksi hanya fokus ini wajib, ini tidak, tapi kita di Bulughul Maram ini akan belajar dalil-dalilnya atau sumber-sumbernya. Ya, monggo ibu-ibu barangkali ada yang ingin disampaikan, disilahkan. Oh iya, ada tambahan sedikit Ustaz Mukhlisin. Ya, Ibnu Hajar ini nanti ada dua ibu-ibu. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, nanti yang kita pelajari ini yang Al-Asqalani, bukan yang Al-Haytami. Seperti itu. kalau Dan yang Haytami, Al-Asqalani ini yang muncul lebih dulu. kalau Haytami ini Imam Haytami ini eh, condong ke keilmuan apa Ustaz? Apa mungkin di fannya misalnya lebih ke tafsir atau Iya. bagaimana? Yang Al-Haytami ini ke fikih. Kalau yang Al-Asqalani ini memang terkenal hadisnya. Hadisnya, Insya Allah. Dan beda satu generasi. Beda satu generasi. Karena ada lucu kan ungkapan dari Imam Abu Zakaria Al-Ansori. Beliau pernah mengatakan, waqa'tu bainal hajaraini. Saya ini terjatuh atau terhimpit oleh dua batu. Nah, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi seperti itu. Bukan sejaman. Nggak pernah ketemu. Jadi disela-selai oleh Abu Zakaria Al-Ansori. Dan mungkin kalau ada ibu-ibu yang nanti ingin ditemani berziarah ke makamnya Ibnu Hajar, bisa ajak Ustaz Mukhlisin. Ya. Makamnya di Ya, Mesir semua. monggo Ibu. Kalau tidak ada saya aja yang nanya Ustaz. Ini Ustaz, kalau tidak ada yang bertanya di grup ada nih kajian Bulughul Maram yang pernah saya ikuti di masa SMP, subhanallah emang perlu direfresh lagi ya. Pertanyaan, perbedaan arti yang Al-Haytami itu apa? Al-Kaitami apa? Al-Haytami dan Khoitami mungkin maksudnya Ustaz. Saya, Ya, yang ini Khoitami saya juga belum tahu, Ibu, yang maknanya Al-Haytami belum tahu. Belum tahu, Ibu. Nanti saya cari. ya karena mungkin nisbatnya juga ini kan Apakah apa? itu mungkin nama kota juga seperti Askolan? Iya juga bisa kadang marga kan gitu ya Ustaz. Iya. Di Arab itu sudah biasa jadi menyelipkan marga atau juga daerah. Kalau tidak ada yang bertanya, jadi untuk lebih jelasnya Ibu Ulfa masih belum. Dan khoitami, khususnya kalau pakai kho, saya baru dengar malah.
Kalau tidak ada, saya aja Ustadz yang bertanya ya. Ini Monggo. Ustadz apa? Tadi kalau antum sempat menyinggung keluarganya Imam Ibnu Hajar, Masya Allah semuanya alim ya. Jadi dan mungkin Ustadz tahu ya ada amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan daripada orang tuanya, bagaimana cara mendidiknya, mungkin juga ada semacam tirakat ya. Barangkali bisa share ke kita karena ibu-ibu keluarganya Ustadz Maim juga sebenarnya keluarga yang alim-alim semua ya. Saya menyaksikan betul ya adik beliau kakak beliau tertua ya, adik-adik beliau, kemudian keluarganya beliau lah alim semua. Ada Barangkali yang ada angkat tangan ini Ustaz. ya, monggo Sekalian. Ibu Nita. Ya, Unida. monggo Ustad. Monggo Ustad. Monggo Ibu Nida, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tuh pas banget kan Palestina lagi dikepung sama Israel. Terus kemarin tuh saya nggak sengaja melihat bahwa ada hadis ya. Ada hadis tuh bunyinya permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Kemudian berdiri kerajaan dan rahmat. Kemudian berlaku pemerintahan, yaitu kerajaan kecil-kecil dan rahmat. Lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan, seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya, jihad yang paling utama adalah ribat. Dan sebaik-baik ribat, kalian adalah di askolan. Nah, itu pas banget gitu, Ustaz. Nah, ribat itu pertanyaannya adalah, yaitu ribat itu satu apa gitu. Dan apa hubungannya dengan pertempuran sekarang antara Israel dan Palestina gitu. Apakah ketika ribat sudah dilakukan oleh para jihadis yang ada di Gaza gitu dari Palestina, dari pihak Palestina, artinya kemenangan Palestina semakin dekat dan artinya ya kita harus siap-siap kiamat gitu Ustaz maksudnya. Itu Ya, pertanyaannya baik. gitu. Serem Terus Teh Nida. kenapa? Serem. Ya soalnya kan berarti ya, terus yang pertanyaan kedua itu adalah kan tadi itu kan yang rawahu sab'ah gitu kan. Pertama Ahmad, terus siapa Ustaz? Bukhari, Muslim ya? Boleh ditunjukkan lagi tabelnya nggak Ustaz? Tabel apa? Sudah saya Yang tadi share ya. itu Udah saya di share sebentar. meeting chat itu. Udah saya share ya. Nah, terus ada Ya nanti ketika kalau juga bisa di-share di saya langsung di grup. Oh ya. Ya istilah-istilah itu ya. Jadi kalau disebutkan barangkali ibu-ibu membaca kemudian diriwayatkan imam yang 7, nah, siapa aja maksudnya ya imamnya nanti ibu-ibu pada tahu. Ya silakan Ustaz. Tadi ini pertanyaan saya itu kan ada ketika rawahu berapa itu yang 3 orang kan ada pokoknya ada 3 yang tidak terputus sama sekali. Jadi kan kalau yang rawahu sab'ah antara selain rawahu sitah selain ini dan ini rawahu khamsah ini dan tapi ada 3 yang berurutan dan sama sekali tidak pernah terputus gitu. Yaitu siapa ya tadi? Aduh. Saya harus lihat lagi PPT-nya ya. Abu Daud, Ya, Nasai dan Nasai dan Tirmizi. Tirmidzi. Nah, itu kenapa ya alasannya Ustadz? Kenapa yang Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi di dalam satu kitab itu ketika dibacakan ya yang imam yang 3 itu selalu tidak terpisah. Apakah karena langsung sejalur guru murid lagi gitu. Jadi begitu Ustadz. Jazakumullah khair. ya insyaallah Ibu pertanyaannya luar biasa. Ya, silakan berarti ada 3 pertanyaan. Ya, pertama tadi apa namanya? Tentang keluarganya jenengan ya. Karena saya sendiri ibu-ibu yang menyaksikan keluarganya beliau ini alim-alim. Kayaknya ada tirakat-tirakat nih barangkali neneknya atau siapanya gitu. Kemudian yang kedua tadi ada hadis yang sudah di-share sama Ibu Nida. Saya sendiri nggak tahu ya kebenaran hadisnya seperti apa.
Kemudian juga yang terakhir tadi masalah istilah yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Muhlisin dan Ibu Nida. Yang pertama, saya tidak tahu juga ya amalan-amalannya yang khusus dan spesifik terkait itu. Cuma mungkin yang memang tidak boleh lepas itu adalah kecintaan terhadap ilmu dan ahli ilmu. Kira-kira begitu ya. Kecintaan terhadap ilmu dan orang yang berilmu atau orang yang sedang mencari ilmu. Itu mungkin harus ditanamkan sejak dini gitu ya. Dan karena kita tahu contoh yang paling dekat lah mungkin seperti siapa? Ki Maimun Zubair. Ki Maimun Zubair itu ternyata kan kakeknya kalau tidak salah Maimun Zubair bin Dahlan gitu ya. Nah, ayahnya lagi itu kan orang Jawa. Namanya itu juga nama Jawa, bukan nama Arab, bukan nama ulama seperti itu. Nah, itu ternyata kakek buyutnya itu adalah nelayan gitu. Nelayan di mana kalau setelah mencari ikan itu bukan sisa ya. Buat keluarganya dulu secukupnya, kemudian sisanya itu untuk disedekahkan ke orang alim atau ulama setempat atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi ada semacam kecintaan, ada semacam keinginan besar dari buyut Mbah Maimun Zubair itu untuk anak-anaknya nanti menjadi orang-orang alim. Sehingga dari Kiai Dahlan itu memang kemudian melahirkan ulama-ulama Rembang, melahirkan ulama-ulama Sarang. Gitu. Jadi ulama Sarang Rembang itu banyak dari rahim ibu dari Kiai Dahlan ini. Nah mungkin itu. Kita juga melihat Imam Ghazali misalnya. Imam Ghazali kan ayahnya orang biasa saja. Ghazal itu penenun. Tapi beliau sangat ingin anaknya itu menjadi ulama, anaknya itu menjadi orang soleh, sehingga hasil tenunannya atau hasil rajutannya itu sebagian disedekahkan untuk para ulama di masanya. Kira-kira seperti itu kalau saya saksikan. Nah, saya juga menyaksikan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini keluarganya seperti itu. Keluarganya itu keluarga kaya raya, tapi seluruh kekayaannya itu tidak pernah luput untuk disedekahkan kepada para alim ulama di masanya. Ke tempat-tempat dan lembaga-lembaga penting. Ibnu Hajar sendiri itu tidak pernah menarik gajinya gitu. Ya karena sudah kaya raya. Jadi gajinya itu dari tempat beliau mengajar di Masjid Bintulun itu disedekahkan ke ulama yang hidup di masanya. Mungkin itu ya. Dia bisa dibantulah dengan ditirakati entah itu puasa, entah itu ditirakati dengan baca Quran, mungkin seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ruhnya itu tidak pernah luput dari kecintaan kepada Tirakat apaan sih Ustaz? hal tersebut. Gimana? Tirakat apaan? Oh iya, tirakat itu semacam apa ya? Dibantu dengan teknik-teknik bersifat ibadah ya gitu. Sumpamanya sedekah, saya niat sedekah ini untuk anak saya agar jadi anak yang soleh. Iya. Atau puasa,
saya niat puasa ini lillah, tapi juga sekaligus untuk kesalehan anak saya, itu namanya tirakat. Jadi upaya batin untuk mendoakan, tapi dengan cara-cara beribadah kepada Allah. Itu namanya tirakat, tirakati anak. Kemudian itu ya, yang pertama. Yang kedua tentang hadis, tentang Asqalan, tentang Gaza, tentang Ustaz, pejuang Palestina. ini ada pertanyaan. Tirakat itu amalankah Ustaz? Oh Biar ya. enggak ini. Ya, tirakat itu ibadah, takarrub, mendekat kepada Allah, tapi dengan maksud, ada maksud sampingan. Karena ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Ya, semacam mendoakan, itu tirakat. Membaca Al-Quran dengan niat untuk kesolehan anak saya. Bersedekah dengan niat untuk kesolehan anak saya. Itu namanya menirakati. Waktu masih bayi, anaknya misalkan di ubun-ubunnya dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dibacain surat Al-Qadar misalkan. Itu menirakati anak. Atau dipegang dadanya ketika si bayi itu tidur, kemudian dibacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu adalah upaya-upaya tirakat namanya. Agar si anak ini menjadi anak yang soleh. Itu tirakat. Mungkin nanti Ustaz Muhlisin bisa nambahin. Kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi disebutkan ya, tentang perjuangan. Tirakat ya semacam itu Ibu. Apa namanya? Kayak misalnya anak baca Fatihah gitu. Setiap ingat anak baca sebagian dari ayat Al-Qur'an gitu. Itu bagian dari tirakat. Jadi kalau di bahasa Jawa itu tahu, ngerti insya Allah. Tirakat. Baik, bisa pindah ya ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz Muhlisin. iya, monggo Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ribat gitu. Nah, hadis-hadis mengenai Palestina, mengenai perjuangan, mengenai jihad, itu disebut dengan tanabbu'at. Tanabbu'at itu suatu prediksi dari Nabi. Gitu ya. Prediksi Nabi di masa yang akan datang. Bahwa misalkan di sekitar Baitul Maqdis itu akan dipenuhi dengan darah syuhada misalkan. Itu adalah tanabbu'at, kabar-kabar langit yang disampaikan oleh Rasulullah di masa nanti. Misalkan Nabi mengatakan saya tiza atas umatku. Itu namanya hadis-hadis tanabbu'at, hadis-hadis futuristik, hadis-hadis yang berbicara tentang masa depan. Nah, status hadis ini beragam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, seperti itu ya. Cuma kita harus bagaimana kalau misalkan ditanya, harus percaya apa kemudian berefek kalau tidak percaya, maka ini pembahasan lain. Di dalam hadis itu ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan banyak orang ini tidak mungkin berbohong. Artinya perawinya itu bukan hanya satu, tapi banyak. Dan saking banyaknya itu tidak mungkin berbohong. Seperti hadis paling pertama di hadis Arba'in yang kita baca. Yaitu innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hadis mutawatir. Riwayat Abdullah bin Umar. Itu hadis mutawatir. Nah,
kalau hadisnya itu sampai derajat mutawatir, maka tidak percaya akan prediksi Nabi, itu nantinya jadi kufur. Nah, hadis-hadis tanabbu'at atau hadis-hadis prediksi Rasulullah di masa mendatang, itu mungkin tidak ada yang mutawatir, kata ulama. Masyhur iya. Jadi sangat jarang sekali yang mutawatir. Sehingga itu umpamanya ada orang, maaf ya, tidak percaya, ya tidak kemudian kafir gitu. Tidak kemudian kafir. Nah, jadi itu sangat banyak memang hadis-hadis yang berkaitan dengan Palestina, berkaitan dengan Baitul Maqdis, berkaitan dengan al-jihad atau ar-ribat. Ar-ribat, kalau ditanya apa makna ribat, ya, makna ar-ribat itu mempertahankan diri, memperjuangkan diri, itu namanya ar-ribat. Jadi makna ribat itu robata yarbitu, itu maknanya mengikat, Ibu. Jadi makna robata yarbitu itu mengikat. Ribatun ikatan. Makna aslinya begitu ya. Maknanya apa? Kita mengikatkan diri kepada sumpah terhadap Allah. Nah, mengikatkan diri kepada ajaran Allah, mengikatkan diri kepada agama Allah, mengikatkan diri kepada pertahanan diri. Bahkan pesantren itu kalau di Yaman juga disebut ribat. Gitu. Kenapa disebut ribat? Karena di sana orang-orang bertahan untuk memperdalami sebuah ilmu. Makanya disebut ribat. Alaikumur ribat, alaikumur ribat. Jadi ribat secara bahasa adalah ikatan. Tapi yang dimaksud itu adalah berjihad, bertahan, berjuang. Itu adalah ribat. Kemudian kenapa 3 perawi Abu Daud, Nasai, Tirmidzi itu tidak terputus? Ya itu mungkin kebetulan. 3 imam ini sama-sama menulis kitab namanya Sunan. Kitab Sunan, bukan Sunan Kalijogo ya. Jadi Sunan itu jamak, bentuk jamak dari sunnah. Sunnah, sunanun. Nah, ketiga imam ini Abu Daud, Nasai, Tirmidzi itu mengkompilasikan hadis-hadis Nabi yang kemudian disebut dengan sunan. Jadi ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Nasai, ada Sunan Tirmidzi. Kemungkinan atau secara kebetulan hadis-hadis yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini ada beberapa hadis yang tidak memisahkan 3 imam ini. Tapi banyak sekali nanti yang hanya disebut satu. Karena kebetulan saya ngajar Bulughul Maram ini, jadi ada yang diriwayatkan hanya satu saja. Misalkan rawahu Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud. Jadi nggak selalu bersama, Ibu. Tidak selalu bersama. Tapi kebetulan kalau disebut rawahu salasah, diriwayatkan 3 orang, maka itu yang disebut adalah, yang dimaksud adalah Abu Daud, Nasai, dan At-Tirmidzi. Begitu. Ustaz Mulisin? Nah, baik Pak Ustadz, mohon maaf Ustadz Mulisin katanya sinyalnya sedang kurang baik Pak Ustadz, jadi Oh iya. tolong saya untuk membantu. Tadi mungkin ada pertanyaan yang dari Ibu Tia itu mungkin sudah terjawab ya Pak Ustadz ya, tentang di mukadimah tadi ada statement nanti istilah hadis yang diuraikan oleh 7, 6, 5 dan seterusnya itu sudah ada di chat ini ya Ibu Tia, ada di chat meeting chat kita. Jadi nanti mungkin bisa dilihat mengenai pertanyaan yang Ibu Tia sampaikan. Mungkin ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya, silahkan. Masya Allah, Ibu Nida. Dari pertanyaan Ibu tuh kita jadi bisa banyak belajar ya, Masya Allah. Terima kasih. Dan dari Ibu Aisyah Terima juga. kasih. Oh, terima Ya, saya kasih. mau nambahkan, Bu Anda. Silakan Pak Ustadz. Nambahkan terkait dengan jihad ya. Kan tadi di hadis tersebut disebutkan ribat di Askelon itu terbaik gitu ya.
Asqalan akan menjadi tempat terbaik untuk melakukan ribat. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hadis semacam ini ya tidak mutlak itu. Tetap mengikuti aturan atau pemahaman dari ulama. Yang dimaksud bahwa tidak kemudian hadis tersebut mengajak kita ke askolan gitu ya. Tidak. Kewajiban ribat atau kewajiban jihad itu tetap dalam apa? Radius sholat qashar. Radius sholat qashar itu berapa? 85 kilo. Kalau dalam radius 85 kilo negeri kita itu dikepung, maka wajib. Wajib. Jadi hadis-hadis ini tidak kemudian membuat kita berdosa kalau kita tidak berangkat ke Asqalon gitu, atau tidak berangkat ke Palestina, tidak. Jihad itu wajibnya tatkala di radius 85 kilo. Atau dalam bahasa fikihnya masafatul qasri. Orang bisa mengkosor sholat. Gitu. Kita tetap berdoa untuk kemenangan Palestina. Kita tetap bersimpati, berempati. Mungkin kalau perlu ngirim donasi gitu kan. Tapi jangan salah donasinya. Tapi tidak kemudian kita itu berarti yang tidak ke Asqalon, tidak ke Palestina itu berdosa, enggak begitu. Karena hadis ini enggak. Pemahaman hadis tetap harus kembali kepada pemahaman ulama, di mana ulama memahami jihad menjadi fardu ain, jihad menjadi kewajiban individu tatkala ada di radius 85 kilo. Ini yang ingin saya tambahkan. Silakan Bu Anen. Ustadz, Baik, maaf. silakan. Ya, yang tadi yang Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi itu kan karena mereka menulis atau buku yang berjudul Sunan itu maksudnya nulis bareng-bareng kan dalam satu zaman yang sama? Bukan satu buku. Oh. Tidak, masing-masing punya buku. Jadi Abu Daud punya kitab Sunan namanya, Sunan Abu Daud. Imam Nasai juga, Imam Tirmidzi juga punya Sunan Tirmidzi. Jadi seperti itu. Dan Oh, itu bukan satu buku ditulis 3 orang, tidak. Kebetulan yang mungkin hadis akan dimuat di dalam Bulughul Maram itu kebetulan hadisnya sama, mungkin begitu. Sehingga 3 nama ini nggak terpisah di dalam Bulughul Maram. terus maaf Ustadz, di Bulughul Maram itu karena semuanya tentang dalil fikih dan dibagi-bagi di kitab munakahat dan sebagainya apa tadi. Tapi apakah itu berarti nanti penjelasan dari setiap hadisnya akan tetap ajeg ke satu mazhab yang sama, satu mazhab doang, atau maksud saya penjelasannya tetap kayak misalnya mazhabnya tetap Maliki gitu, atau nanti cuma penjelasan kan beda-beda kan, kayak kalau nggak salah di buku Bulughul Maram itu apa cara wudhu kan, acara wudhu ada berbagai macam hadis dan itu di satu bab yang sama berbagai macam hadis. Terus tapi Imam Ibnu Hajarnya sendiri, beliau itu mazhab apa dan mensyarahkan hadis-hadis tersebut itu pakai mazhab apa gitu Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Jadi perlu diketahui Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i dan memang Bulughul Maram itu memuat dalil semua mazhab, bisa dibilang begitu, semua mazhab, meskipun Imam Ibnu Hajar itu selalu mengunggulkan, saya dibilang begitu ya, mengunggulkan mazhab Syafi'inya. Adapun nanti keterangannya kita akan mencoba memperluas keterangannya ke 4 mazhab, mungkin begitu, supaya ajaran tentang
rahmah atau kasih sayang syariat itu akan tampak. Karena ketika kita mempelajari perbandingan, menghadirkan banyak pendapat, itu kemudian akan menjadi rahmah, akan menjadi anugerah bagi kita, gitu ya, bagi umat Islam, sehingga bisa memilih pendapat yang memang lebih memungkinkan bagi untuk dilaksanakan, diamalkan. Jadi kalau ditanya apakah nanti akan satu madhab menyempit ke satu madhab, yaitu sebenarnya kembali kepada pengajarnya dan kembali kepada pensyarahnya, seperti itu. Cuma kalau ditanya Ibnu Hajar ini mazhabnya apa? Ibnu Hajar mazhabnya adalah Syafi'i. Mazhabnya itu Syafi'i, dan nanti di beberapa bab, betul seperti kata Ibu tadi, di beberapa bab itu menghadirkan dalil-dalil lintas mazhab. Menghadirkan dalil-dalil lintas mazhab. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Ibu Nida ada yang masih mau ditanyakan? Enggak, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Mulyana Dewi. Tadi kan Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai Muslim untuk membantu saudara kita di Palestina? Mungkin tadi Pak Ustadz sudah sedikit menyinggung, mungkin bisa diulang, ulang atau ditambah lagi Pak Ustadz, silakan. Iya. Al-mu'minuna kal jasadil wahid, kata Nabi. Kaum mukminin itu, kaum mukmin, orang mukmin itu seperti satu jasad. Kalau sebagian jasadnya sakit, maka yatada asairul jasadih. Yang lainnya juga akan merasakan sakit. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang jauh dari Palestina juga merasakan itu, merasakan sakit, merasakan penderitaan mereka, atau biasa kita sebut dengan rasa simpati atau empati lebih dalam lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah berdoa, kita lakukan adalah berdonasi, kita lakukan semua hal yang mungkin kita lakukan. Termasuk umpamanya ada kunut nazilah. Ada beberapa masjid sekarang yang sudah membaca kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca di kala genting, gitu ya. Kala genting untuk sebuah bencana atau sebuah kejadian yang genting juga. Itu namanya kunut nazilah. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Adalah berdoa, ya, untuk kemenangan, dan juga berdonasi kalau memungkinkan, dan ya semuanya yang bisa kita lakukan. Tapi jangan kemudian kita termakan dengan bujukan, kalau nggak ke sana berarti kamu tidak punya iman. Kalau tidak berangkat ke sana, tidak. Itu tidak wajib, gitu ya. Tidak wajib. Kewajiban berjihad itu tetap di radius yang saya sebutkan tadi, di masafatul qasri. Selama tidak masafatul qasri, maka belum ada kewajiban jihad. Meskipun ke sana ya boleh sebenarnya. Kalau tidak nambah beban. Itu mungkin, Ibu. Jadi apa saja yang memungkinkan yang kita lakukan. Termasuk paling ringannya adalah berdoa untuk saudara-saudara kita. Ustadz, Pak Ustadz, Silakan. Ibu kan Mulyana. karena
kan di Jepang itu apa namanya suka ada saat ini demo-demo gitu Pak Ustadz dibolehkan. Jadi apakah perempuan di zaman Nabi juga boleh ikut demo? Itu saya agak sedikit pertanyaan gitu Ustadz. Saya mau ikut tapi antara kan di situ ada percampuran laki-laki dan perempuan. Bagaimana menurut Ustadz? Karena kita kan pengen dunia tahu juga kalau berdoa aja kan media itu enggak Iya, ini tuh Ustadz. Zaman sekarang kan media sangat mempengaruhi gitu. Makasih. baik. Ya termasuk berdemo gitu ya. Itu kalau memang dilihat maslahatnya lebih besar, suaranya lebih didengar, maka dipersilahkan selama sudah sesuai dengan prosedur di negara tersebut. Kan demo biasanya ada izinnya ke pihak kepolisian seperti itu ya. Artinya tidak melanggar ketertiban umum dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Itu dipersilahkan untuk apa namanya semacam memberi tekanan kepada negara-negara tertentu agar setidaknya menghentikan kekerasan, menghentikan atau melakukan gencatan senjata. Ini diperbolehkan. Tapi kalau ditanya apakah di masa Nabi ada demo, ya belum ada, belum ada riwayatnya. Cuma sah-sah saja dan dibenarkan wanita ikut berdemo, tentu dengan tetap apa namanya memegang ajaran syariatnya. Jadi menutup aurat dan menghindari kontak langsung atau berkumpul dan bercampur dengan selain mahram seperti itu ya. Dan biasanya kan memang bisa dihindari kan hal-hal seperti itu. Artinya bercampur dengan selain mahram itu bisa dihindari. Kalau memang demo tersebut demo yang berlangsung damai. Jadi dibenarkan. Tidak semua yang kemudian tidak ada dasarnya itu tidak boleh. Selama mematuhi aturan-aturan umum syariat, ya boleh-boleh saja. Berdemo itu kan salah satu media kita menyampaikan suara, menyampaikan pendapat, dan bahkan mengintervensi gitu ya, sebuah kejadian atau sebuah kebijakan regional ataupun global. Jadi boleh, silahkan. Asal dengan etika, dengan rambu-rambu yang telah digariskan gitu ya. Yang di rumah juga sudah mengizinkan misalnya suaminya. Monggo. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin Ibu Dewi ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih, silakan yang lain. Oke, terima kasih. Apakah Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan? Karena kalau tidak ada yang akan bertanya lagi, mungkin kita akan tutup karena sudah jam 10 malam juga di Jepang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu sekalian, Ibu Ade, Ibu Didi, Ibu Hanik Fukuoka, kemudian Ibu Rika, Ibu Dewi, Ibu Nida, Ibu Nur Hajar, Ibu Krisna, kemudian Ibu Haryati, Ibu Seksi Santi, Ibu Sofia, Ibu Tri Utami, dan Umu Aisyah. Insya Allah, semoga apa yang kita niatkan saat mengikuti kajian ini Amin. untuk belajar di ridho Allah, dan terima kasih juga udah pada teman-teman yang sudah bertanya, karena dengan pertanyaan itu kita menjadi ikut belajar, kita jadi yang tidak tahu menjadi tahu, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini.
insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan mulai membahas yang lain ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Pak Ustadz untuk ditutup. Baik, seperti biasa kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal la ta'tabina biha hajat wa sayyid. ترفعنا بها عند على درجات وبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات الهادي بعد النعمة وعلى بسم الله. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها من الرحمة شمولها من العافية شمولها ومن العيش أرغده ومن الأمر أسأله ومن الرزق أوسعه وأعطاه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحكي بزيادة أعمالنا وكرم بالعافية وجوانا وأوصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا معنا وسجل العافية على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح بنا واجعل التقوى زادنا في دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا جبل الأوزار وارزقنا سنة البرار عزيز غفار كريم ستار نحن نبيك وما مردنا فاستجب لنا كما وعدنا فلا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل متشابها علينا فنتبع الهوى. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم اجعلنا ولادنا وتنا خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komunikasi Ron, Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Salam Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa. Terima kasih. Lahir batin.